Hilang Pak Win suaranya. Halo? Pak Rijal hilang suaranya. Halo? Pak Win? Oke, lanjut. Tadi terputus. Ya. Bisa Ya. didengar Pak Muhammad semuanya? Bisa. Ya, silakan. Oke, Lanjut. sekali lagi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Abi Masturi dan Umi Elis serta dari Departemen Training Smart Synergy Wood yang alhamdulillah malam ini saya diberikan kepercayaan untuk kita belajar bersama, kita sharing bersama tentang bagaimana pemanfaatan hasil produksi kelapa sawit dengan menggunakan pupuk slow release. Arijal, mohon bisa di-share screen. Arijal bisa di-share screen. Oke, udah. Oke, terima kasih Arizal. Nah, di sini sengaja saya bikin suatu modul, karena sebetulnya modul ini saya bikin jadi beberapa bagian. Itu terdiri dari tentang farming, yang saat ini juga sedang booming. Kemudian saya gabungkan lagi dengan EcoPlant Protector. Kemudian ada lagi modul tersendiri tentang fotosintesa, herbiko, dan lain-lain. Jadi karena hari ini, malam ini pembahasannya untuk kelapa sawit. Jadi modul ini bukan terpaksa sih, saya build khusus yang kelapa sawit. Makanya di halaman awal itu saya bikin sebenarnya untuk kalangan sendiri ini saya bikin potensi bisnis kelapa sawit di Indonesia. Next, Arijal. Oke. Seperti kita ketahui, Indonesia itu adalah salah satu negara penghasil sawit terbesar dunia. Produksi CPO atau crude palm oil dan PKO, palm kernel oil, telah mengalahkan negara produsen lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, petani maupun perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit, salah satunya dengan memberikan pupuk yang maksimal. Jadi perlu teman ketahui, ada kalau di kelapa sawit itu ada istilah CPO, ada istilah PKO. Walaupun nanti banyak istilah-istilah, ada semacam petani inti, petani plasma, tapi saya ambil intinya aja. Jadi CPO itu adalah dihasilkan dari daging buah sawit. Sedangkan PKO itu adalah palm kernel oil dihasilkan dari inti buahnya. Kemudian, next Arijal. Oke. Nah ini, selama ini kita mungkin mengetahui media tanam untuk kelapa sawit itu kita hanya kenal jenis humus dan lahan gambut. Sebetulnya kita bagi lagi itu menjadi berapa bagian. Ada aluvial, latosol, organosol. Next, Alijal. Nah, aluvial itu sering disebut sebagai tanah endapan. Hanya ditemukan di lokasi aliran sungai. Ini banyak ditemukan di kawasan timur Sumatera, utara Jawa, Kalseng, Kalteng, utara serta selatan Papua. Karakter utamanya subur dan kaya mineral. Ini saya nggak jelaskan terlalu banyak. Kemudian ada lagi latosol. Nah, ini yang paling penting kita perhatikan. Yang paling banyak kita temukan adalah jenis organosol. Itu tanah terbentuk dari sel pelapukan bahan organik terbagi lagi menjadi tanah humus dan gambut. Ini sebetulnya yang selama ini ditanami oleh petani kelapa sawit umumnya terdiri dari tanah humus dan gambut. Makanya saya sering bertanya sama teman-teman, gimana jenis tanahnya, itu humus atau gambut gitu. Nah, kalau tanah humus itu mempunyai kandungan unsur yang baik, sedangkan tanah gambut sebaliknya. Jadi perlu perhatian khusus bagaimana kita bisa memaksimalkan hasil pertanian dan merupakan suatu tantangan umumnya di kelapa sawit, bagaimana kita bisa melakukan penanaman dengan baik di lahan gambut. Nah, terus karakter utamanya waktu tua hingga kehitaman.
makin banyak kandungan organik, makin gelap warna yang dihasilkan. Tingkat keasaman pun berbeda. Tanah gambut memiliki pH tanah yang relatif asam. Next, Arijal. Oke, next. Nah, inilah teman-teman sekalian, saya pernah bilang, apapun kita melakukan sosialisasi pertanian, hal yang paling penting supaya jangan sampai kita ketika kita berkumpul di hadapan para petani, jangan sampai kita tidak mengetahui benih yang akan kita sosialisasikan. Walaupun benih itu banyak banget. Banyak banget. Ini hanya sebagian aja yang saya ambil dari PPKS Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Yang umum itu ada topas. Topas itu dari 1 sampai 4. Kemudian ada Sungai Pancur 1, 2. Kemudian ada Dolok Sinumbah, Marihat, Lame, Aplos, Bah Jambi, Simalungun banyak. Dan yang paling umum itu adalah jenis Chopin. Itu kalau di daerah Merauke kemarin saya dengis Chopin. Walaupun topas juga ada. Topas itu hasil persilangan, jadi nggak usah dijelaskan. Topas itu ada persilangan dari Piscifera macam-macam lah. Itu teknis banget. Next, Arijal. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit, itu ada bahan tanaman kelapa sawit. Ada Simalungun, ada Langkat, ada Dumpi, ada Apros, yang ngambil banyak banget. Pokoknya banyak. Setiap saat ini berkembang. Sama aja sama padi. Ini adalah salah satu jenis bahan tanaman yang unggul. Jadi kalau padi itu kita kenal Ciherang, kemudian kita kenal Sintanur aromatik, kita kenal IR32, kita kenal IR64, Mekongga, banyak kita sawit. Next A. Oke, next. Nah, selama ini kalau di kemasan yang lama, di stiker yang lama tuh Pilau Slow Release dikenal sebagai Pilau Slow Release pupuk majemuk makro mikro. Nah, tapi sekarang berdasarkan ada perubahan. Itu yang dimunculkan hanya pupuk majemuk, pupuk mikro majemuk. Tapi dianggap mungkin majemuknya ini adalah kandungan dari makro primer dan makro sekunder. Jadi sebetulnya tanaman itu membutuhkan nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara terdiri dari makro primer. Pupuk apapun teman-teman sekalian itu pasti terdiri dari namanya NPK. Nah, ini kalau untuk singkatan ini bisa kita lihat di waktu kita sekolah itu ada yang namanya tabel susunan berkala unsur. Jadi kalau N itu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalau saya tidak salah itu adalah kalium. Kemudian yang makrosekunder itu ada sulfur, kalsium, dan magnesium. Nah, mikrosekunder inilah yang dikatakan pupuk mikro majemuk ini terdiri dari klorin, mangan, perum, kuprum, seng, boron, dan molybdenum. Itulah yang dituliskan sebagai pupuk mikro majemuk. Mungkin formulatornya menganggap kalau hal yang lain itulah bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang tidak mungkin dituliskan semuanya. Jadi tulis disebutnya pupuk mikro majemuk. Jadi sebetulnya mikro majemuk itu terdiri dari yang saya sebutkan tadi. Kalau disingkat di susunan berkala unsur kimia yang kita pelajari waktu sekolah dulu, itu Cl, Mn, Ep, kuprum, Zn, B, dan molybdenum itu masih banyak lagi. Jadi sebetulnya tanah itu atau lahan memiliki sifat fisik, struktur dan tekstur, sifat kimia, itu ada yang namanya KTK, kapasitas tukar kation, derajat keasaman yang biasa kita ukur pH, dan sifat biologi, bahan organik, bakteri positif sebagai dekomposer. Next, Arijal. Oke, ini ada history sedikit. Jadi jangan sampai salah menginformasikan, nama produsen kita adalah PT Setia Alam Sinergi yang lokasinya ada di Jalan Singasari, Tegalrejo, Klumpang Hilir, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, terus PTBS apa? PTBS itu hanya bertugas sebagai distributor atau yang mendistribusikan. Jadi jangan sampai salah, ini siapa produksinya PTBS. Jadi jangan salah semuanya. Itu sebenarnya diproduksi oleh Setia Alam Sinergi. Yang nama dagang dahulu itu disebut dengan Vibe Grow. Kemudian berubah nama menjadi Pilau. Jenis pupuknya mikro majemuk. Nah, sekarang kita temukan. Mungkin teman-teman bertanya, kok jadi berubah warnanya menjadi merah? Itu betul. Memang warnanya sekarang menjadi merah karena sesuai dari surat edaran Kementerian Pertanian kalau tidak salah. Itu disebutkan warnanya merah. Walaupun nanti di situ kalaupun masih ada warna-warna yang seperti abu-abu, itu adalah kemasan yang terdahulu dan itu masih tetap bisa dipakai.
Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya, ini produsennya siapa? Jangan dibilang produsennya PTBS, karena produsen PTBS itu bukan produsen pupuk. Jadi produsen itu adalah PT Setia Alam Sinergi. Jadi teman-teman jangan bilang ya, jangan bilang nih dikatakan produsennya PTBS. Sekali lagi jangan. Takut teman-teman salah sebut, karena di stikernya pun ada. Diproduksi oleh PT Setia Alam Sinergi, didistribusikan oleh PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Itu historinya kenapa sekarang berubah menjadi Pilos Raw Lilis yang dulunya Fight Grow. Next, Arijal. Oke, nah ini yang saya katakan teman-teman. Ilmu dasar bertani ini sebetulnya umum. Jadi kalau kondisi tanah, bentar ada pesawat mau lewat. Jadi kondisi tanah itu sebenarnya dibagi empat. Ada asam, ada basa, ada normal, dan ada ideal. Nah, terus pH yang ideal untuk kelapa sawit berapa sih? Pasti teman-teman bertanya. Ketika teman-teman melakukan pengukuran pH, teman-teman mungkin akan melihat karat lanahnya biasanya di lahan 5 gitu. Sebetulnya itu tidak masalah. Kalau saya pernah baca 5,5 sampai 6,5 sampai 6 lah. Itu bisa dikatakan masih ideal. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Masih dikatakan ideal kalau untuk kelapa sawit. Nah, bahan pupuk organik dan organik. Jadi sekali lagi teman-teman jangan salah menyebutkan bahwa pupuk Pilau Slow Release itu adalah pupuk organik. Jadi tolong dikoreksi. Pupuk slow release adalah pupuk anorganik, teman-teman sekalian. Nanti perbedaannya bisa kita lihat apa sih organik dan anorganik. Intinya kalau organik itu dari bahan-bahan organik, kalau anorganik itu umumnya di pabrik saya sebutkan misalnya contohnya urea, TS, Ponska, ZK itu termasuk dalam bahan pupuk anorganik walaupun mungkin kadarnya tidak sebanyak ketika kita menggunakan pupuk anorganik murni. Karena secara teori begini, ketika kita menggunakan pemupukan atau menggunakan pupuk untuk tanaman berbatang keras, ada yang mengatakan walaupun mungkin pendapat itu tidak sepenuhnya benar, kita harus menggunakan pupuk anorganik, walaupun organik pun bisa gitu. Karena kalau kita lihat eco farming juga komposisinya bagus banget gitu. Jadi jangan salah. Sekali lagi saya katakan jangan salah kita ketika kita mensosialisasikan ini kepada petani kelapa sawit, katakan bahwa pupuk Pilau Slow Release adalah kategori pupuk anorganik. Dan kemudian ada lagi mikroba pembenah. Nah, disinilah yang sampai saat ini saya tidak dapat literatur atau pendukung mikroba yang ada di dalam Pilau Slow Release. Ini saya katakan lagi di awal. Mungkin ini adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang tidak mungkin semua di blow up, tidak mungkin semuanya ditampilkan. Karena bisa saja hal itu menjadi rahasia perusahaan yang kita maklum. Oke, tidak mungkin kita publikasikan. Walaupun mungkin mikroba pembenahnya ada. Salah satu contohnya, kenapa bisa diaplikasikan di lahan yang sulit air? Karena mungkin di situ ada mikroba penambat air. Kalau nggak salah itu namanya mycorrhiza seperti yang ada di eco farming. Nah, kemudian ada jenis bibit atau varietas. Itu ada yang saya bikin tulisan warna kuning. Jadi kalau untuk sawit, karena pembahasan sawit, jadi sawit itu yang saya highlight warna kuning. Itu ada topas 1 sampai dengan 4. Kemudian ada Loksinumba, Simalungun, Langkat. Saya rasa kalau untuk paritas, sawit ini lebih banyak dibandingkan dengan padi teman-teman sekalian. Jadi sebagai pengetahuan aja, jangan sampai ini sebetulnya untuk sebagai kita bukan menguasai, paling nggak kita mengetahui lah. Makanya saya katakan teman-teman sekalian, ketika kita berkunjung atau mensosialisasikan komoditas pertanian apapun, paling nggak kita kenal lah nama paritasnya. Jadi kalau saya katakan padi, kita kenal Ciherang, ada Impari, Sintanur Aromatik, Mapan, Mawar, dan lain-lain. Kemudian kita ada kenal, kalau kita sosialisasi ke petani alpukat, itu kenal ada yang namanya khas, aligator, mentega, miki, kendil, peluang, wina, dan lain-lain. Itu hanya sebagai untuk membuktikan bahwa kita menguasai produk, walaupun mungkin itu hanya sekedar, tapi pasti kita insya Allah mereka akan beranggapan syukur-syukur kita memang betul-betul profesional dan menguasai ilmu pertanian. Kayak durian tuh kita ada kenal musangking, bawor, montong, oce, petruk, dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman sekalian, ketika kita akan melakukan sosialisasi pertanian, yang harus kita kuasai lagi pertama ada kondisi tanah. pH itu akan berbeda untuk tiap jenis tanaman. Bahan pupuk
kita kelompokkan yang paling simpelnya itu ada organik dan anorganik. Mikroba pemenah nih nggak usah lah, karena petani-petani kita adalah petani yang end user. Kecuali kalau kita mensosialisasikan itu dihadir oleh Gapoktan, PPL, mungkin ini agak menjelimet. Ini pernah saya alami kejadian ketika saya sosialisasi di daerah Pangandaran ini, kayaknya rata-rata insinyur pertanian semua, soalnya pertanyaannya agak reneh-reneh gitu. Arijal nek A. Oke, ini ada yang tadi saya katakan pH ideal kelapa sawit. Jadi kalau teman-teman menemukan pH ketika melakukan pengukuran 5,5, itu jangan beranggapan, wah ini nggak bagus nih untuk pH. Jadi saya katakan sekali lagi teman-teman, pH berbeda untuk tiap jenis tanaman. Itu yang perlu kita garis bawahi. Next, Arya. Oke, ini tentang kelapa sawit. Ini yang paling penting. Jadi tentang kelapa sawit, dibutuhkan sekitar 4 tahun bagi pohon kelapa sawit untuk menghasilkan buah yang sesuai untuk panen. Jadi sekali lagi 4 tahun bagi pohon kelapa sawit untuk menghasilkan buah yang sesuai untuk panen. Kemudian setiap pohon akan terus produktif hingga 30 tahun dan pada saat yang sama akan tumbuh sekitar 12 meter. Nah, jumlah pohon rata-rata yang ditanam petani kelapa sawit dalam 1 hektar antara 120 sampai dengan 140. Saya salah ketik tuh, masih 120. Sebetulnya yang ideal itu 120. Kemudian tanaman sawit ideal ditanam di lahan dengan ketinggian antara 400 dan 600 mdpl. Nah, terus gimana kita bisa mengetahui? Saya katakan sekali lagi, setiap tanaman memiliki karakteristik MDPL ini artinya meter di atas permukaan laut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut AMSL, above mean sea level. Nah, bagaimana teman-teman coba kita teman-teman berkunjung ke suatu daerah, katakanlah belum lama sih ke Dieng, ke dataran tinggi Dieng, Dieng Plateau namanya. Teman-teman coba di HP-nya, yang perlu teman-teman lakukan coba install apa yang namanya altimeter. Nah, nanti di altimeter itu teman-teman aktifkan di mana teman-teman berada. Kalau misalnya di Dieng itu nanti langsung akan ketahuan tingginya tuh. Jadi MDPL itu meter di atas permukaan laut. Kalau di altimeter nanti ditulisnya karena itu AMSL, sebetulnya singkatan aja, above mean sea level. Jadi di situ dikatakan tanaman sawit ideal ditanam di lahan dengan ketinggian antara 400 dan 600 MDPL. Gitu. Nah, kemudian ada lagi istilah track. Nah, kita kenal pillow slow release itu salah satunya mencegah track. Track itu adalah ketika hasil panen buah menurun drastis, bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Masa track itu normalnya sekitar 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu sawit nggak menghasilkan apa-apa teman-teman. Ini saya pernah sharing sama petani sawit di daerah Bangka. Jadi ada yang 3 bulan, 6 bulan, tapi setelah itu dia akan berbuah lagi, normal lagi. Nah, itulah fungsinya pupuk slow release. Dia dapat mencegah buah trek. Jadi diharapkan tetap berkesinambungan, nggak ada istilah trek. Jadi kalaupun ada, misalnya trek ini ada yang sampai 12 bulan, 1 tahun. Jadi ketika kelapa sawit sedang tinggi-tingginya, tanaman itu jadi trek. Jadi petani nggak bisa dapat apa-apa karena yang jadi jeda gitu. Jadi setelah 12 bulan atau 6 sampai 12 bulan, jadi dia akan menghasilkan lagi, itulah yang namanya trek. Jadi mungkin secara logika sederhana kita, nutrisi itu habis dulu sementara. Jadi selama 6 atau 12 bulan, dia akan mengumpulkan lagi nutrisi sehingga di panen berikutnya dia tumbuh. Jadi masa trek normal itu sekitar 6 bulan. Nah, kalau di kelapa sawit teman-teman sekalian, itu ada yang namanya PPKS. Tadi istilahnya tuh Pusat Penelitian Kelapa Sawit, dialah yang merekomendasikan kepada para petani, ini nih varietas yang bagus. Jadi kalau saya katakan sekali lagi, kalau kelapa sawit ada yang istilahnya PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, itu adalah organisasi yang melakukan penelitian tentang kelapa sawit. Memang kita ketahui teman-teman sekalian, kelapa sawit itu adalah suatu komoditi yang luar biasa. Sampai beberapa tahun yang lalu kita melihat ada koin mata uang yang gambarnya kelapa sawit, yang sekarang katanya gosipnya bisa sampai mahal banget. Itu adalah salah satu cara untuk mengabadikan bahwa Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar. Luar biasa, memang petani kelapa sawit terbesar dan rata-rata itu ada di luar Pulau Jawa. Jadi saya tambahkan sekali lagi teman-teman, ini juga teori yang tidak selamanya benar. Ketika kita akan memasarkan pupuk organik, tanamkanlah atau pasarkanlah itu di area
Pulau Jawa. Tapi ketika kita akan memasarkan pupuk anorganik, karena sasarannya tanaman berbatang keras, sawit, karet, kelapa, durian, itu pasarkanlah di daerah luar Pulau Jawa. Itu juga mungkin tidak sepenuhnya pendapat itu selamanya benar. Next, Arija. Oke, nah ini komposisi eco farming slow release. Ini sebenarnya bahasa kimia banget. Nah, tadi saya katakan sekali lagi, itu ada yang namanya NPK. Coba lihat ya, susunan-penyusunan pupuk. Apapun itu pasti terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium atau kalsium kalau saya tidak salah. Nah, kemudian ada pH solution, ada mixture, ini adalah bagian-bagian komposisi eco farming slow release. Di sini pun kita tidak melihat kandungan mikroba apa nih ada di sini. Karena memang saya katakan sekali lagi, itu adalah mungkin rahasia perusahaan yang tidak mungkin diekspos di umum. Karena bisa saja ketika itu diekspos, orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa mencuri formula tersebut, sehingga cara hitung-hitungan bisnis itu nanti nggak worth it lagi. Gitu. Next, Arijal. Nah, ini saya katakan manfaat pupuk eco farming slow release. Yang pertama, meningkatkan hasil buah menjadi lebih cepat. Ini biasa disilah dengan TBS nih, tandan buah segar. Kemudian maksimalkan buah menjadi lebih besar 10-50% dalam satu bonggol ya, meningkatkan imun tanaman sama dengan pupuk-pupuk yang ada di PTBS, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat masa panen, ini masih sama. Dan yang paling penting itu dari kelapa sawit itu ada di nomor 9, teman-teman sekalian, mengurangi dan mencegah buah trek. Ya, itu penting banget. Jangan trek itu dianggap trek-trekan balap gitu. Itu adalah suatu istilah dalam tanaman kelapa sawit ketika pada satu musim dia nggak bisa panen sama sekali atau hasilnya menjadi betul-betul anjlok, tapi pada musim berikutnya beberapa bulan kemudian dia akan kembali normal. Seperti dikatakan logikanya mungkin nutrisinya disimpan dulu, kemudian setelah nutrisi itu terpenuhi, baru dia berbuah lagi. Makanya ketika kita belikan eco farming slow release, diharapkan hal ini tidak terjadi lagi. Nah, cara aplikasi saya pernah mendapati ada sedikit perbedaan yang dikeluarkan oleh brosur sama yang diformulasikan oleh formulator. Jadi saya ambil rata-ratanya aja teman-teman sekalian. Jadi untuk usia tanaman 6 bulan sampai 2 tahun, itu anggaplah setengah saset. Kemudian kalau di atas 2 tahun, ya udah 1 saset aja per pohon. Jadi tetap kita rekomendasikan jaraknya nggak usah terlalu jauh, 1 jengkal lah dari pohon. Kemudian kalau aplikasi teman-teman udah ketahui semua, tinggal diuruk tanpa air, cukup sediakan kopi bagi yang menanamnya gitu. Next, Arijal. Nah, ini gambarnya bagus banget. Pilau slow release, walaupun di sini dikatakan pupuk majemuk makro mikro, mungkin di masa mendatang ini tidak ditulis majemuk makro mikro lagi, tapi mungkin menjadi pupuk mikro majemuk sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian atau otoritas yang memberikan izin terhadap peredaran pupuk. Jadi di sini juga yang saya tulis di bawah itu adalah kalau Pak Prof mengatakan narasi ya, narasi jika pH ideal, hasil aplikasi penggunaan pilau slow release akan terlihat hasil yang sangat signifikan maksimal dalam tempo 3 bulan. Entah itu pertumbuhan bunga atau apa itu bisa kita lihat teman-teman sekalian. Nah ini ada next, Arija. Kalau perhitungan kebutuhan pupuk, itu jadi kebutuhan pupuk tiap hektar, tiap 3 bulan sekali pemupukan. Jadi kita ketahui bahwa eco farming slow release, itu kita lakukan cukup 3 bulan sekali pemupukan. Nah ini dikatakan standar jumlah pohon dalam tiap hektar, rata-rata ada yang 120 atau 140. Jadi kalau di sini contoh kasusnya ini 140. Jadi kebutuhan pupuk tanaman di bawah 2 tahun sebanyak 0,5 saset kali 140 sama dengan 70 saset per hektar. Jadi pemupukan dilakukan tiap 3 bulan atau 4 kali pemupukan. Cukup irit teman-teman sekalian. Ini nanti mungkin kalau teman-teman butuh, ini akan saya share di grup forum training. Jadi ini nggak usah saya bacain. Nggak usah saya bacain, nanti saya share aja. Nanti Arijal mungkin bisa dikirimin. Nah ini sekarang perkebunan kelapa sekarang memakai pupuk apa? Kebanyakan menggunakan pupuk kimia. Betul, ini tidak bisa kita pungkiri teman-teman sekalian. Seluruh petani, karena mindsetnya kalau mereka tidak menggunakan pupuk kimia, tidak akan didapati hasil yang maksimal. Nah tugas kita, bagaimana kita bisa mengubah mindset itu, lambat laun petani bisa berubah, ya katakan lambat laun walaupun tidak secara drastis, tidak secara frontal, beralih dari penggunaan pupuk kimia
beralih menggunakan pupuk organik. Apalagi sekarang pupuk kimia itu harganya sangat luar biasa, sulit didapat, kenaikannya tiba-tiba seperti BBM, naik terus dan naik terus. Sehingga ketika kita pasarkan kepada petani, ketika kita sosialisasikan, ini loh keunggulan pupuk kita, minimal mereka akan berpikir, oh ini mungkin solusi buat saya. Karena kita bagaimanapun, kita akan memberikan solusi, intinya seperti itu. Nah terus, ada lagi tadi belum saya masukkan dalam pertanian besar, itu kita akan mengenal istilahnya ada petani plasma dan petani inti. Jadi kalau petani inti itu adalah petani yang membawahi petani-petani plasma. Jadi garis bawahan seperti ini, kalau kita mau memasukkan, bukan tidak mungkin teman-teman sekalian, kalau kita ingin menawarkan katakanlah pupuk pilau slow release kepada petani inti, saya tidak mengatakan ini sulit, tapi karena mereka udah ada SOP, standar operating procedure, kita akan agak sulit memasukkan pupuk, walaupun mungkin ada teman-teman yang berhasil, itu alhamdulillah. Jadi kalau saran saya, ketika kita memasarkan pupuk, pasarkanlah pada petani yang individu, toh itu juga masih ceruk bisnisnya luar biasa. Kayak tadi saya hari ini alhamdulillah bisa ketemu di Bogor dan dia memiliki saudaranya di Kepri, Kepulauan Riau, itu pun masih jumlah yang sangat banyak teman-teman. Jadi tidak usah khawatir ketika kita tidak bisa memasukkan pupuk ke dalam petani inti atau ke petani plasma, kita masih bisa memasukkan ke petani perorangan yang jumlahnya pun masih cukup banyak. Nah, ini nanti juga ini bisa saya kasih aja ke Arijal, soalnya ini hitung-hitungannya kayaknya kalau secara lisan juga nggak masuk gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya sebenarnya pupuk eco farming slow release ini bisa diaplikasikan untuk semua tanaman keras, tapi spesialisasinya sebetulnya untuk kelapa sawit. Jadi tidak mustahil juga bisa diberikan kepada kelapa, durian, mangga, semuanya bisa. Cuma mungkin hasilnya, karena mungkin kalau penelitian, mungkin Prof juga nggak akan gegabah kenapa dia bisa merekomendasikan ini lebih kepada kelapa sawit mungkin berdasarkan hasil pembuktian, bukan uji coba ya. Kalau uji coba kan baru coba-coba yang hasilnya nggak ketahuan. Tapi kalau uji coba, mungkin salah satunya kenapa pupuk ini ada diproduksi di daerah Kalimantan, mungkin karena berhasil, jadi dia lebih banyak konsen kepada kelapa sawit. Walaupun saya katakan sekali lagi, tidak tertutup kemungkinan bisa diaplikasikan untuk tanaman lain. Kalau kayak kemarin ada mitra saya Pak Yogi ketika diberikan pupuk, kok daunnya jadi rontok. Nah itu kasusnya kan jadi sangat panjang. Sama ketika kita berikan pupuk eco farming, kok kenapa daunnya jadi menguning? Itulah yang harus betul kita pelajari. Kita tidak bisa menyalahkan ini yang jelek pupuknya, atau kita katakan ini yang jelek tanamannya, itu harus betul-betul kita sikapi secara bijak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya rasa itu aja teman-teman. Nah, saatnya kita sharing. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak bermaksud menggurui teman-teman semua. Di sini kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa pecahkan bareng-bareng. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Winda Sanjaya yang telah memaparkan materinya. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami, bisa menyimak dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan sebutkan nama dari grup SSW berapa. Pada prinsipnya mungkin training online pada malam hari ini kita lebih ke sharing, mungkin pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu di lapangan. Banyak sebetulnya yang bisa kita jelaskan, kita bisa tanyakan, seperti saya mendampingi petani sawit ini memang cukup unik. Gitu. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang ditanyakan, sebutkan nama dari SSW berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Ibu Wiji dari SSW 11, Pak. Ya, silakan Bu. Tapi ini
lain dari materi yang dibahas untuk Pilus Florilis, Pak, boleh? Boleh, silakan coba. Silakan. Jadi gini Pak, misalkan kalau Asal untuk ekofarming, halo, ya silakan Bu, lanjut. ya, untuk ekofarming Pak, misalkan kita mau nanam sayur-sayuran, misalkan timun ataupun tomat dan lain sebagainya. Nah, itu cara pengaplikasiannya seperti apa? Karena kan kalau untuk di lapangan kami belum banyak ya, baru ada terong gitu ya, itu tuh yang baru berhasil tuh di terong. Nah, untuk timun atau tomat itu cara pengaplikasiannya seperti apa dan SOP-nya yang sebenarnya bagaimana Pak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Win, ini ada pertanyaan dari Bu Iji. Mungkin bisa dijawab, tapi ini agak menyimpang dari tema kita yang kita bahas slow release, tapi ini dia mempertanyakan soal pupuk eco farming yang super aktif. Silakan Pak Win. Oke, makasih Pak Mamat. Bu Wiji, saya jawab langsung ya Bu Wiji ya. Ya Pak Win. Oke, gimana, sehat Bu Wiji? Alhamdulillah sehat. Jadi saya akan jawab Bu Wiji ya. Jadi kalau untuk anggaplah ini dalam saya anggap segampangnya di 1 hektar ya, karena saya akan berbicara berdasarkan TAPEA. Jadi kalaupun mungkin hingga 1 hektar, nanti itu ada rumus yang saya buat. Jadi kalau SOP-nya anggap 1 hektar ya Bu Wiji ya, walaupun mungkin nanti perkebunannya nggak 1 hektar, ini analoginya aja ya, supaya untuk dalam 1 hektar itu untuk eco farming itu membutuhkan kalau berdasarkan tabel itu 8,5 tub, tapi kayaknya tanggung banget, jangan kita bikin 8,5, bikin aja lah 9 itu ya. Ya. Nah, di 5 hari sebelum tanam itu kita butuh ya. Nah ini kita tetap kita biangkan. Kemudian kalau untuk tomat di penyiraman 5 HST 5 hari sebelum tanam. Kemudian nanti akan kita lakukan lagi penyiraman di hari 14, hari ke-28 dan hari ke-42. Jadi cukup di hari ke-42. Jadi nggak usah khawatir kalau 8,5 tub kayak tanggung. Jadi langsung aja diambil, mungkin di H-5-nya itu bisa di 5 tub, itu nggak masalah. Karena kita lebih nanti kepada restorasi tanahnya dulu. Jadi untuk kesuburan lahan tetap kita bikin. Tinggal pertanyaannya, dia pada perkebunan tomatnya nih nanti tolong ditanyakan, dia pakai mulsa nggak Bu Wiji? Mulsa itu artinya kalau kita lihat kan mulsa itu ada warna silver sama warna hitam. Jadi kalau dipakai mulsa ya silahkan aja ditutup mulsa. Untuk lahannya tuh silahkan aja dilakukan penyemprotan dulu gitu. Gitu. Biasanya petani itu udah ngerti Bu Wiji. Jadi tetap Jadi tetap eco farming itu sebagai dasaran. Boleh. 5 hari sebelum tanam. 5 hari sebelum tanam tetap kita berikan 4 tub atau 5 tub, nggak masalah. 1 hektar ya, itu anggap 1 hektar ya. Kalau misalnya nanti nggak 1 hektar. Iya, nanti tinggal dibagi aja. Iya, tinggal dibagi aja berapa nanti ya kira-kira yang diperlukan oleh tanah itu, luas dari luas lahannya ya. Tuh, Wonogiri digarap lagi jangan lupa. Ya, ini tadi udah info-info Pak. Oke, siap. Itu udah panennya bagus, panennya luar biasa itu padi yang kumpai itu. Oke, alhamdulillah Bu Wiji. Jadi cukup terjawab Bu Wiji ya? Iya. Oke. Cukup Pak, ya. Cukup. Makasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa sharing sebentar Pak Mamat? Ya, silakan. Halo, saya bisa sharing sebentar. Jadi buat teman-teman sekalian, kadang-kadang nih teman-teman banyak yang merasa takut atau khawatir ketika akan melakukan sosialisasi pupuk apapun. Kalau saya juga awalnya bingung bagaimana. Yang penting gini jadinya inti teman-teman sekalian, coba teman-teman tetap baca literatur, itu bisa dari Google. Dan jujur selama ini yang paling lengkap memberikan literatur, memberikan panduan, itu ada di Eco Farming pupuk organik super aktif. Head to head-nya ketika kita menggunakan itu jelas banget di Eco Farming. Luar biasa, saya salut juga sama Pak Mamunir. Dan saya harapkan di produk-produk lain, terutama produk biofertilizer atau pupuk organik seperti slow release, fotosintesa, itu memberikan panduan seperti itu. Mungkin nanti kita bisa sampaikan ke Kapten melalui ponder.
supaya nanti mitra di lapangan juga membacanya cukup jelas. Tapi kalau kita lihat di eco farming itu panduan jelas banget. Nah, saya berbekal dari situ, alhamdulillah, saya bisa, bukan berarti saya mahir menyampaikan presentasi pupuk eco farming, tapi saya betul-betul bermodal dari buku yang dikeluarkan Pak Mamunir yang warna hijau, kemudian saya gali lagi bisa dari Google atau dari macam-macam. Jadi buat teman-teman sekalian yang ragu atau bingung melakukan presentasi, karena pupuk ini luar biasa teman-teman, potensinya sangat luar biasa. Pokoknya sangat-sangat luar biasa lah. Apalagi dengan nanti penghapusan pupuk bersubsidi. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman mungkin produk knowledge apapun, dan saya rasa yang lebih banyak interaktifnya sebenarnya di produk pupuk. Ketika kita 5 kali melakukan presentasi, anggaplah 5 kali. Di 5 kali kita akan menemukan pertanyaan yang sama dari petani-petani. Cara aplikasi itu aja, yang penting teman-teman pede aja nyampein, yakinkan bahwa kita lebih mampu dari mereka. Walaupun petani pertanyaannya bisa menjebak. Ada yang emang betul-betul ngetes, ada yang emang betul-betul nggak tahu gitu. Karena karakteristik petani itu kan sama, Pak Mama, teman-teman sekalian. Pakai baju bonus dari pupuk, Puradan 3G, Plosa, macam-macam itu yang dipakai. Tapi sebetulnya ilmunya nggak akan kalah gitu. Jadi itu sebagai intermezzo aja. Jadi teman-teman gak usah ragu, udah ngomong aja gitu. Nanti akhirnya di 5 kali presentasi akan ada pertanyaan yang sama, itu aja. Itulah yang kita kembangkan. Gitu Pak Maman. Silakan kalau ada yang bertanya. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ibu Lili, ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak mau tadi setelah Bapak sampaikan bahwa pil rilis ini hanya untuk kelapa sawit, Pak. Nah, saya ada teman yang bermasalah, dia memiliki bagaimana kalau untuk tanaman lain seperti durian. Dia sudah 15 tahun, dia nanam durian itu tidak pernah berbuah. Nah, ini bagaimana, apakah bisa menggunakan pil rilis ini untuk tanaman durian? Oke. Ini di daerah Sulawesi ya, dia di daerah Sulawesi. Dia memiliki pohon durian yang 15 tahun belum pernah berbuah. Gitu ya. Mohon pencerahannya ini Bapak, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Win, ini pertanyaan dari Bu Lili. Yang kita bahas kan tentang tanaman sawit. Nah, beliau ini apakah bisa ditanam dengan dipupukkan dengan untuk tanaman lain, durian contohnya, silakan. Oke, makasih Ibu, saya jawab langsung. Tadi saya katakan sebetulnya pupuk eco farming slow release itu bisa diaplikasikan untuk semua jenis tanaman. Tadi karena saya katakan mungkin formulatornya lebih ke Kalimantan dan hasil pembuktiannya kepada sawit. Jadi yang dikedepankan adalah untuk kelapa sawit. Tapi saya katakan lagi, ini tidak menutup kemungkinan bisa diaplikasikan untuk tanaman lain. Jadi kalau misalnya tanaman itu nggak berbuah, Ibu, ada beberapa sebab. Pertama, mungkin pH-nya nggak bisa, pH-nya 9, lebih dari 7, Pak. Sudah dicek di sana itu pH-nya 9 kalau nggak salah. Lebih dari 7? Iya. Itu lebih dari 7, Bu ya? Iya, lebih malah. Lebih dari 7-nya berapa? Iya. Sekitar 9 sampai 12-an. Maka mereka sudah mengatas itu untuk melihat pH dari tanah. pH-nya tinggi banget, Bu ya? Iya, tinggi. Oh, kalau tinggi itu salah satu penyebab kenapa mungkin dia nggak menghasilkan buah, Bu. Jadi menurut saya, itu perkebunan untuk hobi atau perkebunan cuma ada berapa pohon, Bu? Ya, sebetulnya dia hanya sekitar rumah ya, hanya beberapa pohon. Oh gitu. Jadi gini, Bu, kalau solusi menurut saya, dari pH yang tadi, 7 itu kayaknya udah sebenarnya mungkin, nanti coba saya cari sumber. Duriannya jenis apa, Bu? Montong, oce, petruk, atau apa? Saya kurang. Yang intinya pokoknya durian itu selama beberapa waktu nggak buah. Coba Ibu lakukan mungkin, kalau misalnya pH-nya sampai, walaupun mungkin itu masih dikatakan ideal, tapi saya takutnya juga karena jadi coba pH-nya belum ideal, kayaknya kalau misalnya nanti coba saya durian itu pH-nya berapa, butuh pH berapa. Kalau misalnya dengan pengukuran pH yang terlalu tinggi, nggak ada jalan lain, kita harus menormalkan pH dulu supaya didapati pH yang ideal, supaya nanti pupuk itu bisa diserap oleh
tanaman durian tersebut. Tapi kalau pH-nya aja udah bermasalah, ibaratnya kita berikan pupuk apapun, dia nggak akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Kemudian kita lihat lagi dalam secara teori untuk berapa ratus lembar daun, walaupun kita nggak ngitung, itu mewakili untuk satu buah. Tapi ini berbunga aja belum, Ibu ya? Iya, belum sama sekali. Informasinya belum berbuah. Berbunga aja belum gitu ya. Coba emang yang perlu dilakukan, ya, coba saya harapkan ketika diaplikasikan slow release, mudah-mudahan di musim berikutnya. Ya, ini Bapak kemarin sama Umi Eli sudah dikirim kilo ini, produs ini. Cuman saya pengen tahu kalau beliau bertanya dia bisa. Oke. Nanti coba saya cari pH ideal untuk durian. Maka saya tanyakan varietasnya apa, jenisnya. Siap. Kalau di daerah mana, Bu? Dari Sulawesi Tenggara, Pak. Sulawesi Tenggara ya. Banyak mungkin daerah-daerah sana kan mungkin lebih dekat itu apa dia tanam varietas montong atau apa kan. Soalnya saya katakan seperti tadi saya jelaskan, untuk semua tanaman, setiap jenis tanaman membutuhkan dalam arti butuh pH yang berbeda-beda agar pupuk itu bisa diserap gitu. Jadi kalau padi kan kita ambil 6 sampai 7 ideal, walaupun 5,5 itu masih bisa. Kayak tadi kelapa sawit di 5 tuh masih bisa. Padi gitu. pun juga di sana tinggi. Kemarin sudah dicoba dites, itu tinggi juga di padi. pH-nya? Iya, pH-nya. Berarti kadar belerangnya banyak, Bu ya? Iya. Kalau tinggi ya berarti emang harus dinetralkan lagi pakai ini gitu, Bu. Pakai belerang. Belerang ya. Iya. Mereka yang menyebar pakai itu, pakai apa namanya, garam. Dolomit. Iya, dia kalau ini tuh kalau sebelum tanam itu dia sebarin dengan garam itu. Kapur dolomit. Kalau dolomit kan kalau pH-nya misalnya kurang. Kalau ini kan pH-nya tinggi banget. Kadarnya berbeda dia. Ya udah nanti gini aja. Nanti Ibu suka datang ke GWS nggak? Sering ya. Sering. Sering ya. Kalau ke GWS, Ibu temuin saya dah. Coba nanti Ibu juga minta informasi. Itu varietasnya durian saya apa? Dari SSW 26, Pak. Anak buahnya Pak Faisal ya. Pak Faisal. Oke, nanti saya sampaikan ke Pak Faisal. Jadi kan siap. Ini, jadi kenapa durian itu nggak tumbuh, nggak berbuah? Bisa juga dipengaruhi oleh yang namanya MDPL, meter di atas permukaan laut. Kira-kira durian untuk jenis itu cocok nggak di ketinggian di daerah Sulawesi Tenggara ya? Coba nanti saya tanya apa duriannya. Apa? Jangan sampai kita tanam yang harus di MDPL berapa, kita tanam di MDPL situ ya mungkin hasilnya nggak akan optimal gitu, Bu. Tapi tetap saya terima kasih Ibu buat masukannya. Nanti coba saya cari pH ideal untuk durian. Tadi terlambat saya udah masuknya. Iya, tadi nggak dari awal saya sudah. Oke, nanti saya cari informasinya ya Bu ya. Saya nanti cari informasinya pH-nya berapa, sama tolong bantu nanti varietas apa yang ditanam di sana. Oke, Bu? Terima kasih Pak Win ya, terima kasih. Baik, Pak Win. Oke, Pak. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Bu Sari. Menurut Pak Win, pengalaman pupuk slow release itu ketika sudah ditanam selama 3 bulan, itu seperti apa itu? Bagaimana pemakaian slow release sesudah pakai 3 bulan? Mungkin Bu Sari ini minta testimoninya lah seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, Pak Win, ini sekalian aja untuk pohon durian. Pohon durian ini sudah berbunga dan sudah berbuah kecil itu, tapi dia rontok gitu. Itu apa penyebabnya, Pak Win? Dari Bu Sari juga. SSW 3. Nama Sari banyak banget nih. Sari ini ada SSW 11. Bu Sari SSW 31. Bu Sari SSW 31 yang durian tadi. Kemudian Bu Sari Anggra ini. Oh gitu ya. Ini saya jawab yang ini nih. Saya lagi baca di chatnya nih. Assalamualaikum Pak Win, mau tanya kalau pohon durian sudah berkembang kemudian sampai bakal buah gak lama kemudian bakal buahnya pada jatuh, itu kenapa ya? Ini saya jawab berdasarkan bukan pengalaman ya, karena durian saya juga jujur saya belum pernah ini. Tapi ada beberapa sebab yang menyebabkan itu tiba-tiba jatuh. Jadi kayaknya gini Pak, dia ada zat yang kurang, ada nutrisi yang kurang dari buah tersebut. Jangankan buah, bunganya bisa rontok habis. Kemudian ada lagi kemungkinan pohon itu terlalu banyak daun, Pak Mamat. Pohon terlalu banyak daun sehingga nutrisinya itu terbagi untuk
daun. Jadi saya katakan sekali lagi, idealnya kan dalam satu buah itu mewakili 100 daun. Walaupun kita nggak mungkin ngitung 1, 3 sampai 100 gitu nggak mungkin. Tapi kita pilih aja supaya nutrisinya tujuannya. Makanya kadang-kadang kalau kita pernah ke Warsopam, itu buahnya banyak banget tapi daunnya nggak ada. Yaitu memang dipangkas seperti itu teorinya gitu. Jadi supaya nutrisinya betul-betul nggak terbagi dengan gulma dan daun. Nah itu salah satunya itu jawabannya Pak. Tapi saya harapkan nanti setelah dipakai slow release ini bisa terpecahkan dan yang penting jangan terlalu banyak daun. Nah kemudian tadi Bu Sari Anggra ini ya. Iya, Sari Anggra ini. Dalam setelah saya minta testimoni pemakaian SR setelah 3 bulan. Oke, Pak, bagaimana pemakaian SR sudah pakai 3 bulan? Ini tanaman apa nih Bu Sari ini? Dia nggak sebut tanaman apanya nih? Iya. Iya nih. Jadi kalau kelapa sawit, kalau menurut Prof, hasil jika pH ideal, hasil aplikasi monoklorid akan terlihat hasil yang sangat signifikan maksimal dalam tempo 3 bulan. Minimal itu dia udah tumbuh. Jadi kalau dia kan ada tandan Pak ya. Itu jadi tandan itu udah mulai terbuka karena itunya udah mulai membesar. Tangkal, TBS tangkal, saya nggak sebut TBS. Jadi apa ya kalau kelapa sawit kan berbeda dengan kelapa biasa. Jadi kan semesti pinang gitu. Mungkin Pak Mamat bisa bantu coba deh Pak. Halo, gimana? Kalau mungkin Pak Mamat bisa bantu aplikasi setelah 3 bulan yang Pak Mamat temui. Ya, kalau untuk kelapa sawit itu dari daun Pak Win. Dari daun. 3 bulan itu dari daun hijau, kemudian pelepahnya itu menjuntai. Menjuntai apa ketemu dia Pak? Menjuntai. Kebelah gitu, ya. Membuka gitu, membuka. Itu. Tapi kalau untuk ini, untuk apa namanya? Serongot, kalau di bahasa di sini serongot. Itu belum bisa kelihatan. Belum terlihat gitu kan. Paling kita bisa ngelihat dari bobot panen buah segarnya setelah 3 bulan itu. TBS-nya. TBS-nya yang tadinya mungkin hanya 30 kilo bisa jadi 35 atau 40 gitu. Oh gitu, dari TBS gitu. Pak ya? Dari bobot TBS. Oke. Gitu. Tapi kalau dari bunga itu belum kelihatan Pak. Belum kelihatan. Dari bunga. Oke. Belum, kalau bahasa orang di sini serongot katanya gitu. Serongot. Gitu. Oke, mungkin Bu Sari udah terjawab walaupun tadi Bu Sari ini nggak jelaskan tanaman apa nih, karena karakteristik tanaman kan beda-beda. Gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan, makanya saya serahkan ke Pak Mamat, dia lebih banyak di kelapa sawit apa yang terjadi setelah 3 bulan. Gitu Bu Sari, nanti pertanyaannya bisa lebih spesifik ini untuk tanaman apa gitu. Terus ada lagi Pak Mamat yang chat tuh. Iya, dari Bupati SSW 29. Oke. Kalau tanaman jeruk menggunakan slow release, apakah perlu disemprot kembali dengan fotosintesa? Ini pertanyaan dari Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah kalau tanaman jeruk menggunakan slow release, apakah perlu disemprot kembali dengan fotosintesa? Terima kasih Pak Mamat dan Pak Win. Saran saya ya Bu ya, kita pertama tetap kita lihat ini pengalaman saya di daerah Malang nih, petani jeruk. Kalau memang itu udah hasilnya bagus, pakai slow release, kalau untuk efisiensi, untuk apalagi kita tambahkan fotosintesa gitu. Kecuali memang dibutuhkan fotosintesa. Tapi kalau misal slow release kelihatannya udah bagus, ya bukan nggak boleh dipakai fotosintesa, silakan aja. Tapi kan kita sebenarnya yang kita lakukan tuh efisiensi. Jadi nggak ada, bukan permasalahannya boleh atau nggak boleh. Gitu. Jadi tetap aja kalau memang yang mau dipakai, ya silakan aja. Karena berbeda kan, aplikasinya pun berbeda. Kalau slow release ditanam, kalau fotosintesa mungkin kan, kalau tanaman jeruknya udah tinggi itu nggak bisa pakai hand sprayer. Kalau yang di Malang tuh udah pakai mesin steam deh Pak. Karena nggak ngejangkau lagi. Jadi jawabannya, kalau tanaman jeruk slow release, apakah perlu disemprot kembali dengan fotosintesa? Kalau pendapat saya, kalau slow release ya udah bagus, ya nggak perlu gitu. Mungkin Pak Mamat mau menambahkan? Ya kalau saya sih untuk tanaman jeruk ini kan terlalu banyak jeruknya. Jadi lebih efektifnya pakai fotosintesa. Penyemprotannya. Gitu. Jadi penyemprotan fotosintesa baik dia ke akar maupun ke daun. Karena jeruk ini kan apalagi jeruk-jeruk pertanian ini nggak terlalu tinggi. Kalau jadi
lebih menarik. efektifnya pakai fotosintesa atau pakai eco farming super aktif, bukan pakai slow release itu. Iya, lebih ini. Jadi aplikasinya bisa ke tanah, ke akar, dan ke daun. Karena langsung turun deh ya. Itu menurut pengalaman saya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Muhammad. Dari chatnya nih. Ya. Pak Iding Padilla, Pak Iding, 21 ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Iding Padilla ingin bertanya, PH pengukur tanah beli di mana? Ini di online banyak Pak. Di online banyak, harganya sekitar 200 ribuan, itu yang digital. Tapi saran saya kalau Bapak mau beli pakai yang analog. Harganya memang lebih mahal, harganya lebih bakul, tapi kalau untuk pengukuran mungkin lebih presisi. Tapi masalahnya, kalau kita menggunakan yang analog, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil. Kalau yang digital, begitu kita tancap 15 menit, walaupun itu tidak presisi, tapi paling enggak kita udah bisa membuktikan pada petani, ini loh pH-nya segini gitu. Walaupun mungkin saya katakan selagi itu tidak ya bukan ini, belum akurat banget lah, tapi paling enggak kita bisa membuktikan ke petani ketika kita datang kita udah membawa device atau alat yang memang kita butuhkan sebagai sarana penunjang gitu. Ada lagi Pak Mamat? Ini Bu Siti Sulastri, mungkin pertanyaannya bisa diulang ini Bu. Halo Ibu. Ini Bu Sulastri itu ingin belajar pupuk untuk tanaman padi, cabai, buah timun, buah tomat, dan sayur-sayuran. Dari mulai tabur benih sampai panen. Juga untuk penyubur dan buah. Juga untuk hama yang menyerang tanaman padi, sayur-mayur, dan buah-buahan. Maksudnya nih banyak banget ini. Bu Sulastri, mungkin bisa diulang? Halo? Oh, nggak ada mungkin ya? Ya, nanti gini aja, SSW 21 ini nanti mungkin Bu Siti Sulastri atau PIC-nya bisa hubungin saya. Nanti saya pandu insya Allah kalau ada di GWS. Soalnya ini pertanyaannya banyak banget, saya mau jawab yang mana gitu. Pada cabai, buat timun, buat Assalamualaikum Kang Win. Oke ya, nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yogi, silakan. Pak Kang Ahmad kumaha damang? Alhamdulillah damang Pak. Nembe 2 minggu kamari. Iya, menuju ya 4 dinten 5 dinten. Dia mau tanya, ini kalau untuk sawit pemakaian sloris itu kan 1 ya. 1. Ya. Nah itu kelihatannya perkembangannya berapa lama itu? Apa sebulan? Apa 2 bulan sampai dengan timbul buahnya itu? Itu aja sih pertanyaannya. Untuk tanaman apa nih Pak? Sawit. Oh sawit. Ya. Ya silakan Pak Win, silakan. Saya serahkan ke Pak Mamat. Begini Pak Haji, kalau menurut pengalaman saya sih untuk bulan itu perkembangan daun itu yang tadinya kuning bisa jadi hijau pertama, yang kemudian hijaunya mengkilat, kemudian pelepahnya itu ngebuka, menjuntai, itu udah kelihatan perkembangan ada buah itu di situ. Tetapi kalau melihat ininya, kalau bahasa orang Lampung sini seromet katanya, calon bunga, itu belum kelihatan 3 bulan itu. Nah, bisa dilihat ketika sedang ada buahnya ini dari perkembangan ini bobot tanam buah segar. Itu. Jadi kalau misalnya 3 bulan yang lalu misalnya tanam buah segarnya hanya 30 kilo, itu setelah dipakai slow release 3 bulan kemudian berapa kilo. Nah, itu bisa terlihat Pak perkembangannya, bobotnya. Itu mungkin yang saya lihat di situ. Kalau untuk hanya kalau 3 bulan gitu. Tapi kalau 4 bulan ke 5 bulan itu bisa dilihat ininya bunganya mulai mengembang muncul. Oh jadi pertama itu lihat dari daunnya ya, daun dari sawitnya ya. Daun dan ini dan pelepahnya. Oh.
Ya siap, Kang. Atur nuhun, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mamat, saya tanya juga nih, mungkin buat teman-teman juga bisa membantu. Kalau yang Pak Mamat temuin, saya sekarang berita itu catat buku nama-nama itu, nggak boleh nggak bisa dihafal. Kita sudah tahu catat. Ketika ingat catat, ketika ingat catat, ketika ingat catat. Ini Pak Haji ini gimana Pak Haji? Oke, Pak Mamat saya tanya. Oke, udah dia. Ini ada Pak Haji Adi. Udah, dia lagi meeting kayaknya tuh. Luka di mute. Jadi gini Pak Mamat, saya tanya, berdasarkan pengalaman mungkin bisa di-sharing juga nih sama teman-teman sekalian. Yang selama ini Pak Mamat temui, kalau saya kemarin kan di petani Belitung tuh jenisnya apa gitu. Kalau di sana Pak Mamat temuin pakai jenis bibit apa Pak Mamat untuk kelapa sawit? Jenis ini apa namanya? Kopin? Apa sih PKS itu? PKS. Apa PKS? Dari PPKS ya berarti. Bahasa mereka tuh PKS itu. PKS berarti penelitian kelapa sawit sebetulnya itu Pak. Berarti topak. Bahasa mereka tuh bibit PKS katanya gitu. Iya, bibit penelitian kelapa sawit. Kalau sekarang bibit PKS Pak nanti 2024 repot juga. Partai Pak. Partai. Berarti orang di sana PKS semua Pak ya? Petani kelapa sawit ya? Iya. Di Lampung maksudnya di. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bu Sari juga ini. Oke. Saya bacakan. Assalamualaikum Pak. Maaf ya, saya mau tanya. Untuk pohon buah durian terus dicampur dengan pohon buah jeruk. Jenis jeruk peres. Pengaruh untuk hasil maksimal enggak Pak? Selain kedua pohon di atas ada pohon nangka, cempedak dan hasilnya semua enggak bagus. Pak, dan saya sudah survei itu kebanyakan daunnya. Mungkin Ibu Sari ini maksudnya dalam satu lahan mungkin ya betul berbagai macam tanaman gitu ya. Tumpang tindih. Tumpang sari. Ya Bu, tumpang sari. Iya. Nah ini pengalaman saya Bu. Silakan Pak Win mungkin. Nggak apa-apa Pak menjawab. Kalau benar, kalau menurut saya ini kan ini banyak ya. Mungkin ini tanaman jenis terlalu banyak, sehingga nutrisi yang jumlahnya nggak banyak itu direbutin oleh berbagai jenis tanaman. Secara logika sederhananya gitu kan? Iya. Gitu. Mungkin Pak Mamat menambahkan, silakan. Ini pengalaman saya ada sekitar 2 hektar sawit. Minta disurvei. Ini Bu, ini sekedar ilustrasi, maksudnya contoh. Minta disurvei. Ini permasalahannya apa kok kebun sawit saya nggak berbuah? Begitu saya lihat ternyata selain pohon sawit itu ditumpang sari dengan pohon pisang. Nah kata saya, ini Ibu Bapak mau nanam pisang apa mau nanam sawit gitu? Pokoknya harus salah satu ada yang dikorbankan. Betul. Jadi penyebab sawit itu tidak berbuah karena nutrisinya terserap dengan tanaman lain, tanaman pisang khususnya. Jadi untuk ngebasmi pisang pun bisa nggak cukup waktu 6 bulan gitu. Akhirnya pisangnya dibabat habis itu Pak Wir supaya pohonnya berbuah. Ya betul. Mungkin seperti itu. Jadi kalau Ibu Sari ini mau nanam cempedak ya cempedak aja gitu. Atau nanam jeruk ke jeruk aja gitu. Kalaupun misalnya mau ini ya bisa dipangkas lah, disesuaikan. Ini udah ada penjelasan nih Pak dari Ibu Lili Yuni Estuningsih. Iya, silakan. Usianya 15 tahun, wah jelas pH-nya tinggi banget Pak. 9,3 Pak. pH-nya ketinggian ini. Iya. pH-nya tinggi banget 9,3. Ambil aja lah kalau memang Budi itu ambil di pH ideal aja Bu Lili di 6 sampai 7 lah. Walaupun mungkin nanti ya kalau saya sih emang di idealnya di 6,7, 6 sampai 7. Iya. Ada lagi Pak Mamat. Ini ada pertanyaan dari Ade Awaludin. Maaf Pak, mau tanya, di perkotaan kan banyak yang menanam buah-buahan di pot yang gede, sebagai contoh buah jeruk santang. Itu eco farming cocok tidak untuk media tanam yang tidak besar? Terima kasih ya. Jadi saya langsung jawab Pak Mamat ya, mohon maaf. Ya silakan. Dari Pak Ade Awaludin.
Ini sebenarnya bisa aja diaplikasikan, sama aja di pot atau di planter bag itu juga sama aja kan, itu pot gede-gede juga. Cuma mungkin aplikasinya berarti kan nggak mungkin ini akan ada pembenahan sasaran lahan, jadi langsung ke media tanamnya. Jadi bisa diaplikasikan eco farming atau Bapak bisa aplikasikan ke fotosintesa gitu Pak Ade Waludin. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi Pak Mamat? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Siti, ya silakan Bu Siti. SSW 26. Oke Pak, Assalamualaikum Pak Mamat dan Pak Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu nih. Pengen ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kebetulan ada kendala di mitra-mitra saya. Yang pertama itu di perkebunan coklat, ya di kakao. Itu coklatnya berbunga bagus, daunnya makin hijau bagus, berbunganya banyak. Tapi itu baru aplikasi 1 bulan. Tapi mau mendekati menjadi buah kecil, rontok semua tuh Pak. Itu untuk coklat. Nah itu menggunakan pupuk piloseluloris. Nah sebaiknya apa yang dilakukan untuk menanggulangi itu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk jeruk. Kalau yang jeruk ini menggunakan pupuk fotosintesa. Nah, kenapa kok malah jadi banyak lalat? Jadi daunnya malah kuning. Lalatnya jadi banyak. Nah, itu masalahnya apa, Pak ya? Terus, tuh jadi ada 2 ya, Pak. Yang ketiga, kalau di pohon kelapa sawit itu kenapa pada penanaman pertama atau aplikasi pupuk slow release ini di bulan pertama, di 3 bulan pertama itu terjadi trek Pak. Jadi dia secara daunnya bagus, ya secara daunnya bagus menjuntai. Tapi memang tidak ada muncul apa tadi Pak namanya yang Pak Mamat bilang tadi tidak muncul calon bunga atau calon buah gitu ya. Calon buah. Hasil terjadilah trek. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi itu? Karena kan kalau terjadi trek otomatis petaninya merugi ya dalam waktu. Nggak ada hasil. Tidak ada hasil kan. Nah, itu bagaimana menanggulangi itu biar petani ini bisa sekian bulan lagi bisa tumbuh panen lagi gitu. Nah, karena apa? Karena buah yang ada emang benar Pak cepat matangnya, tapi kok tidak keluar buah baru. Itu Pak. Jadi ada 3 pertanyaan. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mamat. Bu. Halo. Oke Pak Mamat, silakan mungkin Pak. Nanti mungkin bisa saya lengkapi. Kalau sawit, kalau menurut Pak Raden ini pernah saya tanyakan dulu di Pak Raden juga gitu kan. Sawit ini sebetulnya kalau kita pakai slow release bukan nggak ada efek atau nggak ada gunanya, nggak ada pengaruhnya gitu kan. Mungkin sawitnya sedang sakit. Jadi kalau kata Pak Prof Raden itu, kalau sawitnya sedang sakit, maka sawitnya dulu disembuhkan gitu kan. Setelah sembuh, kita lihat perkembangannya gitu kan. Itu saya juga ada ini apa namanya kasus seperti ini. Bahkan karena dia nggak sabar, dia ulang lagi pakai pupuk kimia gitu. Jadi nggak keluar ininya apa bunganya. Itu. Gitu. Ya, pengalaman ini belum saya juga belum bisa ngejawab nih kalau yang ini. Yang sawit ini. Coba silakan Pak Wen kalau mungkin ada yang nambahkan. Oke, saya juga saya nggak mau berandai-andai menjawab yang coklat sama sawit nih karena permasalahannya kayaknya masalah yang belum saya temui nih. Apalagi di coklat saya jujur saya nggak ada uji coba untuk coklat. Kalau sawit itu kayaknya perlu saya pelajari dulu Bu Retno tuh. Jadi ada 3 pertanyaan Bu Retno ya? Iya. Ada 3 pertanyaan, kayaknya saya tampung dulu Bu Retno, mohon maaf. Saya nggak mau berandai-andai karena untuk coklat
Saya belum ada uji coba. Saya luar biasa Bu Retno nih, udah ada uji coba di coklat nih. Daerah mana tuh Bu Retno? Daerah Padang Pariaman, Pak. Padang Pariaman tuh cocok ya coklat ya? Berapa mdpl itu ya coklat? Coklat. Beliau itu biasanya coklatnya terus berbuah. Tapi setelah menggunakan pupuk slow release, bunganya banyak, tapi kok rontok semua. Buahnya banyak, bunganya banyak tapi rontok. Iya. Gitu. Coba nanti saya cari sumber, saya cari syukur-syukur saya bisa ke Prof. Raden untuk aplikasi tanaman coklat ya. Umurnya berapa Bu Retno coklatnya? Dia umur udah di atas 15 tahunan karena memang di situ emang semua rata-rata petani coklat. Udah produktif berarti itu ya? Udah produktif. Oke, mohon maaf Bu Retno, nanti coba saya cari sumbernya. Saya nggak mau berandai-andai, nggak mau jawab, asal jawab karena saya kalau nggak ada dasar juga ngeri juga gitu. Iya. Oke, makasih nanti sebagai masukan. Nanti tolong ingin di GWS ya. Siap. Kalau yang buat jeruk Pak gimana tuh Pak? Kenapa dia malah jadi banyak lalat dan dia jadi kuning daunnya? Semuanya enggak? Itu rata-rata begitu. Alhasil dia jadi stop. Sekarang pakai kimia lagi. Disemprotnya pakai apa tuh? Pakai itu fotosintesa. Fotosintesa? Iya. Malah jadi banyak lalat buah ya? Iya. Semua yang disemprot menjadi serbu lalat buah? Iya. Itu ya, berarti fotosintesa. Nah ini juga saya belum temu kasus seperti ini. Soalnya di Malang saya nggak ada hambatan itu. Mudah-mudahan sih nggak ada hambatan itu buat tanaman jeruk. Emang selama ini yang paling ditakutkan oleh petani jeruk itu ya lalat buah. Habis semua itu nggak akan bisa dipanen. Jadi pertanyaan Bu Retno, kenapa begitu dikasih fotosintesa malah jadi banyak lalat buah? Nah ini juga saya belum dijawab nih. Saya nggak berani berandai-andai juga. Itu perlu saya tanya juga gitu. Mungkin Pak Mamat bisa bantu fotosintesa kenapa jadi lalat buah? Saya sih belum juga dapat kasus seperti itu. Makanya saya nggak mau berandai-berandai. Kalaupun pakai fotosintesa ya biasa aja gitu. Kalaupun ada hama ya pakai ekosida. Iya. Ya, saya juga belum menemukan kasus tidak juga fotosintesa malah banyak lalat buah. Itu saya belum nemuin tuh kasusnya tuh Bu Retno. Tapi nggak apa-apa sebagai pelajaran. Coba nanti saya tanyakan ke Bu Retno. Jadi supaya jangan sampai juga saya menemukan hal seperti itu gitu. Soalnya yang di Malang tuh semua Bu Retno. Oke. Satu lagi nambah dong, kalau buat pohon karet itu bagusnya dengan fotosintesa atau dengan pilosorolilis Pak karet. Dengan ini Bu, kalau saya dengan pupuk eco farming super aktif. Dengan caranya disemprotkan ke kambium yang dilukai. Nah kemudian sampai ke tanah kisaran lingkaran 1 meter itu. Dan ini saya sudah membuktikan mitra saya yang biasanya 1 hari itu 1 batok itu butuh 3 hari. Ini 1 hari bisa 1 batok luber-luber, bahkan bisa jadi 2 batok di 1 hari 1 malam getahnya. Yang dilukai itu disemprot, terus yang itu yang di bor itu ya Pak ya? Enggak, ini disemprot aja Bu, disemprot pakai semprotan ini sprayer itu. Ya. Di kulit yang dilukai itu. Kemudian sampai ke tanahnya juga disemprot gitu. Tanahnya dibulatkan, disiangi dipiringkan gitu kan. Ya. Kemudian disemprot itu, dan 1 tangki itu bisa 40 batang. 1 tangki 40 batang. 1 tangki itu bisa 40 batang. Iya. Itu kalau untuk lahan itu Pak maaf nih banyak nih ya. Iya nggak apa-apa. Iya. Kan ini saya sedang mau buka lagi lahan di daerah Lampung Pak untuk kelapa sawit. Baru buka lahan nih. Bagusnya diberikan dengan pupuk eco farming atau dengan secara pH tanah sudah di atas 6 poin. Kalau untuk pembibitan dari awal, ini kan maksud Ibu kan dari tanaman yang masih kecil kan, belum berbuah kan? Belum, baru mau nanam. Nah itu bagusnya pakai pupuk eco farming super aktif Bu. Oke. Disemprotkan ke tanah. Tanah ya. Ke tanahnya, ke kisaran akar.
Ya. Yang penting akar di antara pohon itu sekitar 1 meter, diameter 1 meter itu dipiringkan, dibersihkan dari gulma-gulma, kemudian disemprot tanahnya itu. Oke, siap. Dengan pupuk eco farming super aktif. Oke, siap. Itu. Tapi memang kendalanya harus siap air. Iya. Itu aja. Katanya sih kalau air aman, Pak, karena beliau di pinggir jalan gitu sih, masih daerah Lampung. Oh iya ya. Nah kemudian untuk sawit yang tadi Bu, saya tambahkan sawit yang Ibu tanyakan tadi. Iya, iya. Ini mitra saya juga kan ada yang seperti itu. Jadi nggak berbuah katanya gitu kan. Akhirnya dia testimoni ada yang balik lagi ke pakai kimia gitu karena dia nggak sabar. Kemudian ada lagi yang dia tambah lagi dosisnya gitu. Jadi yang tadinya cuma 1 saset gitu kan, dia tambah 1 saset lagi gitu. Tapi belum ada jawaban juga sekarang, belum saya tanyakan. Mungkin besok atau lusa nanti saya kabarin Ibu lah. Ya. Gitu. Terima kasih dong, Pak. Iya, terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Mamat kan banyak pertanyaan yang di chat ya. Iya. Terus tadi bagaimana sih cara menurunkan yang misalnya pH-nya tinggi banget nih? Saya namanya Bu Lili ya. Ini berarti kan tanahnya tergolong basah, bukan basah ya, basah ya. Jadi basah. Jadi kan dalam tanah itu ada asam, basah, normal sama ideal. Jadi kalau tanah basah itu memiliki unsur hara yang sangat sedikit. Nah, cara untuk menurunkan tingkat keasamannya dapat diberikan bubuk belerang. Itu kan tadi pH-nya 9, begitu kayaknya banget gitu. Jadi kalau misalnya tanah asam memiliki pH kurang dari 5, baru kita gunakan yang namanya kapur dolomit. Ada lagi Pak Mamat, waktu masih terus berjalan sampai jam berapa? Sampai ini masih banyak ini Pak Win. Iya, di chat masih banyak nih. Oke, ada lagi yang di chat? Ini dari Pak siapa ini? Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Bagaimana solusinya penyemprotan eco farming pada tanaman padi umur 1,5 bulan? Sementara hujan terus-menerus, apakah penyemprotan eco farming berpengaruh pada fungsi yang sebenarnya? Silakan Pak Win ini. Putus-putus Pak Mamat, putus-putus di saya suara Pak Mamat. Bagaimana solusinya penyemprotan eco farming? Mungkin ini super aktif ya, eco farming super aktif pada tanaman padi umur 1,5 bulan. Sementara hujan terus-menerus, apakah penyemprotan eco farming berpengaruh pada fungsi yang sebenarnya? Oke, saya jawab. Umur padi 1,5 bulan ini dia melakukan SOP dari awal nggak nih pertanyaannya nih? Apa begitu udah 1,5 bulan baru disemprot atau gimana nih Pak? Nah ini nggak jelas ini. Nggak jelas ya. Soalnya karena berdasarkan teori, kita bisa memberikan pupuk, kita anggap pupuk susulan, ketika padi paling nggak umur baru 10 hari. Umur 10 hari masih bisa kita berikan, namanya jadi nggak ada lagi namanya pupuk ke sasaran lahan, langsung ke sasaran tanaman, jadi tidak perlu lagi difermentasi. Makanya ini 1,5 bulannya apa udah pupuk 1,5 bulan baru mau dikasih pupuk, apa dari awalnya udah dikasih pupuk, kemudian di umur 1,5 bulan hujan terus gitu. Pertanyaannya juga nggak dari Pak siapa tuh Pak Mamat? Nggak jelas ini pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ini coba, karena kan kayaknya kalau di ruang sini terbatas. Jadi kalau misalnya pas di GWS, silahkan temuin saya aja. Nanti coba kita bahas bareng deh. Ini soalnya saya juga nggak tahu 1,5 bulannya. Soalnya kalau mengikuti prosedur, umur di 1,5 bulan itu kayaknya udah lewat sebetulnya. Walaupun mungkin ada yang berhasil kayak di Cikarang sama Karawang, karena emang pH-nya udah ideal dan dia pakai double dosis dan hasilnya alhamdulillah. Nah kemudian ini Pak Win, ini sekalian aja, ini ada pertanyaan dari Palembang ini. Juga melengkapi pertanyaan yang pertama tadi, yang barusan tadi. Ini dari Pak Heru, Palembang. Mohon izin bertanya bagaimana cara penggunaan pupuk eco farming super aktif untuk tanaman padi sawah. Silakan Pak Win. Dari Pak Heru Subagio, Pak ya? Iya, betul. Heru Subagio, Pak ya? Saya Heru dari Palembang, mau diminta bagaimana cara penggunaan pupuk eco farming super aktif untuk tanaman padi sawah. Terima kasih. Jadi gini Pak Heru, saya jawab. Yang pertama Pak Heru lakukan biasa 5 hari sebelum tanam. Itu adalah kita berikan, ini agak menyimpang, sebenarnya fokusnya ke florilis tapi enggak. Jadi sebetulnya eco farming itu intinya adalah sebenarnya bagaimana eco farming itu bisa merestorasi tanah atau mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Jadi gini Pak Heru, kalau Pak Heru ingin padinya itu bagus, lakukan dari awal sesuai prosedur. Pertama ketika 5 hari sebelum tanam,
Pak Heru udah lakukan pembenahan lahan. Kemudian semprot lagi ini yang untuk lahan itu mutlak harus difermentasi. Kemudian semprot lagi di hari ke-14, 28, 42, 56 nggak perlu lagi fermentasi. Dan yang kemudian Pak Heru perlu tanyakan juga kepada petani, dia pakai varietas apa, bibit apa gitu. Itu untuk membuktikan bahwa Pak Heru mengerti lah paling enggak gitu. Tapi kalau prosedurnya tetap seperti itu. Dan tinggal nanti menyangkut ke luasan atau lahan yang akan kita lakukan penyemprotan itu nanti ada tabel Pak. Jadi kalau tabel yang umum diberikan oleh Pak Mak Munir, itulah adalah tabel untuk luasan 1 hektar. Tapi kalau misalnya nggak 1 hektar, katakanlah cuma 1.000 meter, saya kalau uji coba biasanya saya lakukan 1.000 meter, jadi cukup 1 tub, ambil aja di 60% sama 40%. Yang 60% kita biangkan, kita jadikan untuk sasaran pembenahan lahan. Dan kemudian yang 40% kita bagi lagi untuk penyemprotan di hari 14, 28, 42, dan 56. Gitu Pak Heru. Mudah-mudahan terjawab. Makasih Pak Mamat, silakan. Ya, ini pertanyaan lagi. Bagaimana cara menurunkan pH baik untuk sawah maupun untuk darat? Dari Pak Bu Lili, dari Bu Lili. Ini Estunisi yang tadi saya jawab Pak. Oh iya. Saya jawab. Jadi kalau pH-nya itu sudah dijawab ya. Udah jawab katanya Pak. Ya. Udah paham Bu ya? Ya, itu udah terjawab. Nah, kalau udah paham kita langsung ke Ibu Suci ini. Kalau tanaman cabai, kalau cabai padi yang bagus pakai produk yang mana untuk lahan 1 hektar di daerah Bondowoso? Ini Pak Win dari Bu Suci. Kalau ini relatif ya, ini tergantung kita mau cari bagai yang mudah atau yang mana. Kalau saran saya pribadi, saran pribadi tapi mungkin keputusan nanti terserah di Bu Suci nih. Kalau saya menyarankan, saya tidak mengatakan bahwa produk yang lain itu nggak bagus. Ini saran pendapat pribadi, jadi jangan diikuti kalau mungkin nggak benar. Saya sih tetap di eco farming pupuk organik super aktif. Itu Pak Mamat. Tapi kalau misalnya diserahkan kepada Bu Suci, mau pakai produk yang lain juga bagus. Tapi kalau pertanyaan saya pribadi, saya menyarankan pupuk organik super aktif eco farming. Gitu. Oke, ya. Ada lagi Pak Mamat? Ini dari Pak Ade udah belum ya? Udah. Udah ya dari Pak Ade. Kemudian dari Pak Saprudin nih. Saripudin Pak. Pak Saripudin. Pohon mangga kita kasih pupuk SR dan sekarang sudah berbuah. Pertanyaannya, apakah boleh kita kasih pupuk lagi mengingat sudah 3 bulan yang lalu? Buahnya saat ini baru setengah matang. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah ini kalau sudah matang Pak bisa dikirim ke Pak Win ini. Oh, boleh Pak. Nanti Pak Mamat saya kirim. Oke, jadi gini Pak Saripudin. Pak Saripudin apa kabar nih? Saya senang nih bisa bicara sama Pak Saripudin. Jadi kalaupun mau kita memberikan lagi, ya monggo. Tapi kalau misalnya di 3 bulan ini saya rasa mungkin tanaman untuk hobi ya, bukan tanaman untuk komersil dan jumlah banyak. Tapi kalau misalnya di 3 bulannya udah bagus dan udah sekarang sudah bertanya Pak boleh kita kasih pupuk lagi mengingat sudah 3 bulan yang lalu, buahnya saat ini baru setengah matang. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa kalau mungkin setengah matang karena kan mangga itu kayaknya nggak terlalu lama. Kalau untuk efisiensi ya mungkin ya kalau mungkin diharapkan dapat itu ya berikan lagi aja Pak, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau mungkin udahlah coba aja mungkin cukup gitu. Tapi kalau misalnya mungkin buat berkelanjutan seperti misalnya slogannya dapat berbuah di luar musim ya silakan dilanjutkan. Gitu. Mungkin Pak Mamat mau menambahkan? Saya pikir cukup. Nah ini juga bagus juga nih Pak. Ini ada Pak Nur Ali nih SSW 21. Usul saya Pak Raden ahli pupuk ini harus tahu juga keluhan-keluhan kita biar dia tahu sehingga bisa menyimpulkan produknya secara agak sempurna. Kalau yang jawab bukan ahlinya, nanti ahlinya nggak kekurangan produk demi kualitas. Produknya saya harap beri juga undangan Zoom dari Hong Kong saja ada. Ini juga bagus Pak Nur Ali. Saya katakan sekali lagi, emang saya katakan sumber mungkin saat ini sedang disusun oleh PTBS dan formulator. Sumber yang paling gampang kita akses dan paling lengkap informasinya saat ini memang saya akui itu ada di eco farming. Itu jelas banget dari aplikasi, dari perbandingan penggunaan pupuk-pupuk lain itu jelas banget. Sampai makanya terbit 1 buku. Maka saya harapkan produk knowledge-nya karena pupuk saat ini sedang booming, saya harap nanti juga PTBS bisa mengakomodir bagaimana produk itu bisa disajikan secara lengkap. Jadi kita juga menyampaikannya nggak meraba-raba gitu. Ini pertanyaan usulan yang bagus nih buat Pak Nur Ali nih, SSW 21 nih. Ya. Baik, Pak Win.
Ini sudah ada lampu merah dari pertanyaan ditutup nih kata Pak Rizal ya Pak. Pak Rizal, ditutup. Pertanyaan tutup ya, pertanyaan Pak Zirbul tadi. Jadi dari saya mungkin karena permintaan dari Departemen Training, kalau kita nggak tutup makin terus berlanjut. Sekali lagi dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan, itu adalah mungkin itu kelemahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Mamat yang luar biasa, yang mensupport saya luar biasa pertanyaannya. Jadi bisa kita saling tektokan, saling menjawab, saling membantu. Ini adalah yang saya katakan bersinergi karena saya akui pengetahuan saya masih sangat terbatas. Saya ucapkan terima kasih yang belum terjawab. Saya mohon maaf, nanti tetap saya cari. Sekali lagi saya ucapkan buat Abi Umi terima kasih, buat Arija, buat teman-teman semua, buat moderator yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk trainer pada malam hari ini, Bapak Winda Sanjaya, yang telah memaparkan cukup gamblang tadi dari A sampai Z. Nah, kemudian bila Bapak-Bapak dan Ibu ada pertanyaan lain, bisa silakan langsung dengan Pak Win melalui WA-nya atau ketemu di GWS. Karena kita masalah waktu dibatasin. Nah, kemudian untuk tindak lanjut dari pelaksanaan training online ini, silakan Bapak dan Ibu menghubungi pengundangnya masing-masing. Itu. Sebelum saya kembalikan ke Arijal, saya selaku moderator, jika ada salah kata dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan Rabbul Alamin, saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya